Ta Sang Pewaris. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. 531-533 Bab 531. Tuan Zanders, Anda harus menerima uangnya. Lin Rongsheng berkata kepada Fendi Zanders dengan wajah serius. Setelah Fendi Zanders melihat Lin Rongsheng begitu gigih, dia tidak terus mengelak. Bagaimanapun, uang ini tidak berarti apa-apa bagi mereka berdua, dan Fendi Zanders tahu apa maksud Lin Rongsheng. Setelah Fendi Zanders menerima kartu bank itu, mau tak mau dia merasa sedikit lucu di dalam hatinya. Dia tidak menyangka uang itu pada akhirnya akan kembali ke tangannya. Bos Lin, jika kamu ingin membantu di masa depan, kamu bisa bertanya saja. Selama aku bisa membantu, aku pasti akan membantumu. Fendi Zanders berkata dengan lembut kepada Lin Rongsheng. Tuan Zanders, karena Anda telah mengatakannya, saya sangat membutuhkan bantuan Anda dalam satu hal. Yang ditunggu Lin Rongsheng adalah kata-kata Fendi Zanders, jadi dia buru-buru menjawab dengan ekspresi bersemangat. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Lin Rongsheng, jejak ketidakberdayaan muncul di matanya. Meskipun Fendi Zanders juga tahu apa maksud Lin Rongsheng memberi Fendi Zanders 20 juta sekarang, tetapi perilaku Lin Rongsheng saat ini tidak terlalu cemas. Apa masalahnya? Meskipun Fendi Zanders mengeluh seperti ini di dalam hatinya, dia tidak banyak bicara, dan bertanya tanpa ekspresi. Beberapa hari lagi ini akan menjadi pesta ulang tahun cucuku. Saya harap Anda dapat datang hadir, Tuan Zanders, sebagai pujian. Apakah Anda punya waktu? Lin Rongsheng bertanya sambil tersenyum. Sesederhana itu. Fendi Zanders bertanya dengan bingung. Masalah ini tidak mudah. Jika Anda bisa datang, Tuan Zanders, maka keluarga Lin kita bisa dikatakan berkembang pesat. Lin Rongsheng berkata dengan penuh semangat. Tahukah Anda, banyak orang di Jiangcheng sudah mengetahui identitas Fendi Zanders, dan mereka juga mengetahui bahwa Fendi Zanders adalah bos Fang Zihua dan Xie Huaqiang. Jika kesempatan sebesar itu bisa datang ke pesta ulang tahun cucu perempuan Lin Rongsheng, maka maknanya sudah jelas. Para bos di Jiangcheng mungkin juga memahami hubungan antara Lin Rongsheng dan Fendi Zanders, yang merupakan hal yang luar biasa bagi keluarga Lin. Selain itu, Lin Rongsheng tidak hanya ingin menggunakan Fendi Zanders untuk membantunya membangun momentum, dia punya alasan lain yang lebih penting. Artinya, cucu Lin Rongsheng seumuran dengan Fendi Zanders. Ia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menjodohkan keduanya. Jika dia benar-benar menikahkan cucunya dengan Fendi Zanders, maka keluarga Lin akan dianggap sejahtera. Oke, kalau begitu telepon aku, kalau aku punya waktu, aku akan pergi ke sana. Fendi Zanders menjawab dengan ringan, lalu bangkit dan bersiap untuk pergi. Tuan Zanders, aku akan mengantarmu pergi. Setelah melihat Fendi Zanders langsung menyetujuinya, Lin Rongsheng secara alami sedang dalam suasana hati yang baik, dan bangkit untuk mengirim Fendi Zanders keluar dari kasino. Tidak perlu, aku bisa keluar sendiri. Fendi Zanders langsung menolak Lin Rongsheng. Lagi pula, ada banyak orang di kasino, dan Fendi Zanders tidak ingin orang lain mengetahui identitasnya. Saya lupa bahwa Tuan Zanders tidak suka bersikap terlalu mencolok, jadi saya tidak akan memberikannya begitu saja. Setelah Lin Rongsheng mengerti maksud Fendi Zanders, dia berkata langsung. Kebaikan. Fendi Zanders mengangguk ringan, lalu keluar dari kantor sendirian. Setelah meninggalkan kantor, Fendi Zanders mengikuti jalan itu langsung ke lantai pertama. Saat itu hampir jam 9 malam, dan jumlah penjudi di lantai pertama juga paling banyak. Namun para penjudi ini pada dasarnya adalah orang-orang biasa yang suka bermain mesin slot atau semacamnya. Saya tidak menyangka bisnis kasino Haolilai ini menjadi begitu panas. Melihat para penjudi datang dan pergi di lantai pertama, Fendi Zanders tidak bisa menahan nafas pelan, lalu berbalik dan bersiap untuk pergi. Namun pada saat ini, sosok cantik tiba-tiba muncul di depan Fendi Zanders. Fendi Zanders mau tidak mau tertegun sejenak, lalu mendongak, dan menemukan bahwa orang yang berdiri di depannya sebenarnya adalah Yi Yun. Gaun Yi Yun hari ini sangat Dia mengenakan rok hitam ketat di bagian atas tubuhnya. Sosok seksinya terlihat sangat menawan di balik roknya. Kakinya yang ramping dan putih memiliki ketebalan sedang. Dia mengenakan stoking hitam dan sepasang sepatu hak tinggi di kakinya. Wajah halus dipadukan dengan rambut keriting hitam besar bergelombang memberikan godaan yang tak terlukiskan. Hanya saja Fendi Zanders sedang tidak mood untuk mengapresiasi kecantikan Yi Yun sekarang. Dia menatap Yi Yun dengan ekspresi terkejut, dan bertanya tanpa daya, kenapa kamu ada di sini? Bocah Zanders, itu bisa dianggap membiarkan adikku menangkapmu. Yi Yun memeluk bahunya dan mencibir, lalu melanjutkan dengan mata terbuka lebar, apa yang baru saja kamu lakukan? Apa yang kulakukan yang sepertinya tidak ada hubungannya denganmu? Kenapa kamu terus menggangguku? Fendi Zanders berteriak pada Yi Yun dalam keadaan patah. Lalu kenapa kamu menghindariku? Yi Yun bertanya langsung. Kak, apakah kamu selalu mengikutiku? Jika kamu tidak mengikutiku, apakah aku akan menghindarimu?
Fendi Zanders berkata tanpa daya. Itu karena kamu selama ini menolak untuk bertemu denganku, jadi aku mengganggumu, jawab Yi Yun enteng, lalu langsung menyeret Fendi Zanders keluar kasino. Mengapa kamu menyeretku? Fendi Zanders bertanya pada Yi Yun tanpa daya. Aku akan kembali ke Hendian besok, jadi kamu harus mentraktirku makan malam hari ini. Kata Yi Yun mendominasi. Apa pentingnya bagiku apakah kamu kembali ke Hendian atau tidak? Lagi pula, kenapa aku harus mentraktirmu makan malam? Fendi Zanders berteriak dengan ekspresi patah. Kenapa kamu begitu kotor, kawan? Aku memintamu mengundangku makan malam untuk menyelamatkan muka. Tahukah kamu berapa banyak pria yang ingin mengundangku makan malam, tapi aku bahkan tidak memberi mereka kesempatan ini. Yi Yun meringkuk mulut kecilnya dan menjawab dengan ringan. Apa kamu yakin itu hanya untuk mentraktirmu makan malam, tidak ada yang lain kan? Fendi Zanders ragu-ragu sejenak, lalu bertanya pada Yi Yun dengan cemberut. Hal lain. Hal lain apa yang ingin kamu lakukan denganku? Yi Yun mengedipkan mata rubahnya, dan bertanya pada Fendi Zanders sambil tersenyum. Aku tidak ingin melakukan apapun denganmu, aku hanya bertanya apakah kamu punya hal lain. Fendi Zanders berteriak tanpa berkata-kata. Tidak, selama kamu makan bersamaku, aku bisa melepaskanmu, jawab Yi Yun ringan. Baiklah. Fendi Zanders dengan enggan menyetujuinya, dia merasa itu hanya makan bersama Yi Yun, dan tidak ada lagi yang bisa dilakukan, jadi tidak akan memakan waktu lama. Bisakah kamu melepaskanku? Aku sudah berjanji untuk pergi makan malam bersamamu. Fendi Zanders berkata pada Yi Yun dengan ekspresi tak berdaya. Aku melepaskanmu, kamu tidak akan lari, kan? Yi Yun bertanya dengan lembut. Untuk apa aku mencalonkan diri? Fendi Zanders berteriak tak berdaya. Baiklah kalau begitu, aku akan melepaskanmu. Jawab Yi Yun ringan, lalu langsung melepaskan tangannya. Fendi Zanders mengikuti di belakang Yi Yun dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya, karena dia benar-benar tidak tahu apa yang ingin dilakukan Yi Yun. Bab 532. Pada akhirnya, Fendi Zanders tidak punya pilihan selain memilih berkompromi. Dia meninggalkan kasino bersama Yi Yun, dan akan makan malam bersama Yi Yun. Aku hanya tidak bisa memahaminya. Ada begitu banyak orang yang menyukaimu, mengapa kamu ingin aku pergi makan malam bersamamu? Sekarang kamu cukup mengirimkan Douyin dengan santai, dan ada banyak sekali orang yang bergegas untuk makan bersamamu, dan kamu tidak perlu membayar tagihannya. Mengapa kamu bersikeras menggangguku? Fendi Zanders bertanya pada Yi Yun dengan ekspresi tak berdaya. Ada banyak sekali alasannya, aku hanya ingin makan bersamamu, bukan? Yi Yun cemberut dan membalas Fendi Zanders. Melihat Yi Yun tidak tahu harus berkata apa, Fendi Zanders berkata dengan suara rendah, ngomong-ngomong, kamu segera menghapus videomu itu untukku. Itu sangat mempengaruhi hidupku, tahukah kamu? Aku akan menghapusnya setelah kamu menemaniku makan. Yi Yun memandang Fendi Zanders dan tersenyum, lalu mengulurkan tangan dan mencubit pipi Fendi Zanders. Apa yang sedang kamu lakukan? Fendi Zanders mengelak tanpa sadar. Bisakah kamu berhenti memasang ekspresi sedih, ini kehormatanmu bisa makan malam bersama adikku. Yi Yun memandang Fendi Zanders dan tersenyum. Saya tidak merasa seperti itu. Jawab Fendi Zanders sedikit terdiam. Kamu benar-benar tidak tahu apa yang baik atau buruk, aku bahkan tidak tahu harus berkata apa tentangmu. Yi Yun melambaikan tangannya pada Fendi Zanders, lalu berjalan menuju tempat parkir. Namun, saat Fendi Zanders dan Yi Yun hendak pergi ke tempat parkir, sebuah Mercedes-Benz berhenti di pintu masuk kasino, dan seorang pria keluar dari Mercedes-Benz. Ketika pria itu melihat Yi Yun, ekspresi gembira muncul di wajahnya, dan dia berteriak dengan semangat, Yi Yun, kamu memang ada di sini. Sial, aku tahu tidak ada hal baik bersamamu. Melihat pria itu datang ke arah Yi Yun, Fendi Zanders berteriak dengan nada yang sangat tidak berdaya. Kenapa dia masih menemukannya? Yi Yun memandang pria yang keluar dari Mercedes-Benz, dan bergumam dengan ekspresi bingung. Apakah kamu kenal orang ini? Fendi Zanders mengerutkan kening dan bertanya. Ya, orang ini adalah aktor yang saya temui ketika saya sedang syuting di Hendian. Saya mendengar bahwa keluarganya tampaknya cukup kaya. Akhir-akhir ini, dia mengejar saya, tetapi saya tidak menyukainya, jadi saya tidak setuju. Tanda seru petik 2. Yi Yun menjelaskan dengan ringan, lalu menoleh ke arah Fendi Zanders. Kakak, apa yang ingin kamu lakukan? Fendi Zanders menemukan ada sesuatu yang salah dengan mata Yi Yun dan buru-buru bertanya. Fendi Zanders, tolong bantu aku. Kata Yi Yun sambil tersenyum. Kenapa kamu bisa membantuku? Aku tahu tidak ada gunanya kamu memintaku. Jika kamu ingin membantu, kamu harus mencari orang lain untuk membantu. Aku akan pulang. Fendi Zanders tahu bahwa Yi Yun pasti akan membiarkan dia berpura-pura menjadi pacarnya lagi, jadi dia berbalik dan pergi tanpa berpikir. Fendi Zanders, jika kamu berani pergi sekarang, aku akan memberitahumu bahwa aku pacarmu nanti.
Melihat Fendi Zanders hendak pergi, Yi Yun buru-buru mengancamnya. Ketika Fendi Zanders mendengar kata-kata Yi Yun, dia membeku sesaat, dengan ekspresi sangat hancur di wajahnya. Kakak, apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Apakah aku menyinggung perasaanmu di suatu tempat? Mengapa kamu bersikeras menggangguku? Fendi Zanders berteriak pada Yi Yun dengan nada yang sangat tidak berdaya. Tidak mungkin, sekarang kamu satu-satunya laki-laki di sisiku, apa yang akan aku lakukan jika kamu pergi? Yi Yun meringkuk mulutnya dan menjawab. Fendi Zanders tahu betapa menakutkannya penggemar Yi Yun. Sekarang Yi Yun memposting video Fendi Zanders dicari di seluruh kota, Fendi Zanders sudah dikenal oleh semua orang. Jika Yi Yun memposting video yang mengatakan bahwa dia adalah pacar Fendi Zanders, konsekuensinya tidak terbayangkan. Lalu apa yang akan kamu lakukan sekarang? Fendi Zanders mengerutkan kening dan bertanya pada Yi Yun. Sederhana sekali, kamu berpura-pura menjadi pacarku dan membantuku mengusir Feng Jun yang menyebalkan ini, jadi aku tidak akan mengganggumu lagi, bagaimana menurutmu? Yi Yun berkata pada Fendi Zanders sambil tersenyum. Berpura-pura menjadi pacarmu lagi. Fendi Zanders berkata dengan sikap yang tidak bisa berkata-kata. Ketika Fendi Zanders berada di restoran barat sebelumnya, dia membantu Qin Lan berakting dalam sebuah drama. Sekarang dia harus bertindak untuk Yi Yun lagi, Fendi Zanders tidak tahu apakah dia beruntung atau tidak. Tidak, Fendi Zanders, apa maksudmu? Kamu tidak senang aku memintamu berpura-pura menjadi pacarku. Yi Yun berteriak pada Fendi Zanders dengan penuh semangat. Selama aku membantumu mengusir orang ini, kamu tidak akan menggangguku lagi, kan? Sambil mengertakkan gigi, Fendi Zanders bertanya pada Yi Yun dengan suara rendah. Ya, selama kamu membantuku menyingkirkan orang ini, aku tidak akan mengganggumu lagi. Yi Yun memandang Fendi Zanders dan sedikit mengangguk. Oke, aku harap kamu bersungguh-sungguh dengan apa yang kamu katakan. Sambil mengertakkan gigi, Fendi Zanders setuju, mengetahui bahwa dia tidak punya tempat tujuan. Bantu Yi Yun menyingkirkan pria ini, atau tunggu dia memposting video di Douyin yang mengatakan bahwa dia adalah pacarnya. Fendi Zanders tahu di dalam hatinya bahwa Yi Yun tidak mudah untuk disinggung. Begitu Yi Yun tersinggung, Yi Yun benar-benar bisa melakukan apa saja. Saat Fendi Zanders sedang berbicara dengan Yi Yun, pelamar Yi Yun, Feng Jun, sudah berjalan di depan Yi Yun. Lalu dia berkata kepada Yi Yun sambil tersenyum, Yi Yun, aku menemukanmu, aku tidak menyangka kamu ada di sini. Apa yang kamu cari untukku? Yi Yun memandang Feng Jun dari atas ke bawah. Nadanya terdengar agak tidak sabar untuk bertanya. Dan Fendi Zanders juga melihat Feng Jun ini. Dia dapat mengenali bahwa Feng Jun memang adalah daging segar kecil yang sangat terkenal di Tiongkok. Dia tampan, tapi kemampuan aktingnya sangat buruk. Dikatakan bahwa keluarganya sangat kaya. Saat dia syuting di Hengdian, Feng Jun bertemu Yi Yun dan jatuh cinta pada pandangan pertama, lalu mulai mengejar Yi Yun secara gila-gilaan. Tapi tak berdaya, Yi Yun tidak menyukainya sama sekali, jadi dia sudah beberapa kali menolak Feng Jun. 2 hari yang lalu, Feng Jun pergi ke Hengdian untuk mencari Yi Yun, tetapi dia mendengar bahwa Yi Yun telah kembali ke Jiangcheng karena sekolah dimulai. Jadi Feng Jun datang ke kota Jiangcheng lagi, dan dengan bantuan teman-temannya, dia tahu bahwa mobil Yi Yun diparkir di gerbang kasino Holy Land, jadi dia berlari ke kasino Holy Land. Tapi yang tidak disangka Feng Jun adalah Yi Yun sebenarnya ada di sini. Yi Yun, aku sudah memesan tempat duduk di restoran Michelin di Jiangcheng, datang dan makan bersamaku, bagaimana kalau kita ngobrol sambil makan? Feng Jun berkata pada Yi Yun sambil tersenyum. Apa yang bisa kita berdua bicarakan? Yi Yun memutar matanya ke arah Feng Jun, lalu berkata dengan dingin, Feng Jun, aku sudah memberitahumu dengan jelas bahwa aku sama sekali tidak menyukaimu, dan aku tidak akan bersamamu, jadi kamu tetap mati dengan hati ini. Yi Yun, ngomong-ngomong, kamu belum punya pacar sekarang, kamu bisa memberiku kesempatan untuk mencobanya, bagaimana kamu tahu kalau itu cocok jika kamu tidak mencobanya? Mungkin karena terlalu sering ditolak oleh Yi Yun, Feng Jun sedikit mati rasa sekarang, dan tidak bermaksud marah sama sekali. Siapa yang bilang padamu aku tidak punya pacar? Namun kata-kata Yi Yun membuat Feng Jun terdiam. Bab 533. Setelah mendengar kata-kata Yi Yun, Feng Jun tertegun sejenak. Lalu dia bertanya pada Yi Yun dengan tidak percaya, Yi Yun, kamu. Apa yang baru saja kamu katakan? Kubilang aku sudah punya pacar. Yi Yun menjawab Feng Jun dengan dingin, lalu langsung meraih lengan Fendi Zanders, dan berkata kepada Feng Jun dengan wajah provokatif, ini pacarku Fendi Zanders, kami berdua baru saja berkumpul. Pacar Anda. Setelah Feng Jun mendengar kata-kata Yi Yun, dia jelas sedikit tercengang, dan ekspresi wajahnya sangat terkejut. Karena Feng Jun juga baru saja melihat Fendi Zanders di samping Yi Yun, namun Feng Jun melihat Fendi Zanders mengenakan pakaian biasa, dia sama sekali tidak terlihat seperti orang kaya, dan penampilannya tidak sebaik dirinya. Jadi Feng Jun merasa karena Yi Yun bahkan tidak menyukai dirinya sendiri, dia pasti juga tidak akan menyukai Fendi Zanders.
Dia mengira Fendi Zanders hanyalah teman Yi Yun. Yi Yun, berhentilah bercanda denganku ya. Bagaimana kamu bisa bersama orang seperti ini? Feng Jun memandang Fendi Zanders dan berkata dengan nada bingung. Ketika Fendi Zanders mendengar kata-kata Feng Jun, ekspresi wajahnya sangat jelek. Ini adalah kedua kalinya Fendi Zanders dipandang rendah oleh orang lain. Dulunya perempuan, tapi sekarang ada laki-laki lain. Fendi Zanders bahkan tidak tahu siapa yang telah dia sakiti, dan hal seperti ini selalu terjadi. Feng Jun, apa yang kamu bicarakan di sini? Apakah ada hubungannya denganmu jika aku bersama Fendi Zanders atau tidak? Sebelum Fendi Zanders dapat berbicara, Yi Yun pada awalnya tidak senang, dan meneriaki Feng Jun dengan matanya yang besar dan berair. Tapi orang ini sama sekali tidak layak untukmu. Feng Jun berteriak pada Yi Yun tanpa daya. Apakah Fendi Zanders layak bagiku, itu terserah aku, bukan kamu. Jawab Yi Yun dingin, lalu melanjutkan, sekarang kamu sudah melihatnya juga, aku sudah punya pacar, jadi tolong jangan ganggu aku di masa depan, tidak mungkin aku bisa bersamamu, Yi Yun, aku tahu kamu selalu ingin menjadi bintang besar. Sekarang kamu hanya perlu putus dengan orang ini, dan aku pasti akan membuatmu terkenal. Lalu kamu bisa berakting di drama apapun yang kamu inginkan. Jika kamu dengan jenis ini orang, bisakah dia memberimu ini? Setelah Feng Jun mendengar kata-kata Yi Yun, dia berteriak pada Yi Yun dengan penuh semangat. Maaf, saya memang ingin menjadi bintang, tapi saya berharap menjadi bintang melalui usaha saya sendiri, tidak bergantung pada orang lain. Saya berhubungan baik dengan Fendi Zanders sekarang, dan saya tidak akan putus dengan dia. Yi Yun berkata pada Feng Jun dengan suara dingin. Yi Yun, kenapa kamu lebih memilih bersama orang seperti ini daripada bersamaku? Adakah yang tidak bisa aku bandingkan dengan pria malang ini? Feng Jun menatap matanya dan berteriak dengan ekspresi sangat bersemangat. Apa yang bisa diberikan Fendi Zanders kepadaku tidak bisa diukur dengan uang. Jawab Yi Yun ringan, lalu menarik lengan Fendi Zanders dan berjalan menuju tempat parkir. Yi Yun, jangan pergi. Ketika Feng Jun melihat Yi Yun hendak pergi, dia segera mengulurkan tangan dan meraih Yi Yun. Feng Jun, apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Yi Yun menatap matanya yang besar dan berair dan berteriak penuh semangat. Yi Yun, jika kamu tidak putus dengan orang ini hari ini, aku tidak akan melepaskanmu. Feng Jun berteriak pada Yi Yun dengan penuh semangat. Setelah Yi Yun mendengar kalimat ini, jejak ketidakberdayaan muncul di matanya, dan dia berkata dengan suara rendah, Feng Jun, jika kamu tidak melepaskanku, aku akan memanggil polisi sekarang, apakah kamu percaya? Tanda tanya petik 2. Hubungi polisi, saya tidak yakin polisi bisa melakukan apapun terhadap saya. Feng Jun jelas menunjukkan semangat tak tahu malunya secara ekstrim sekarang, tidak peduli apa yang dikatakan Yi Yun, dia menolak untuk melepaskan tangannya. Tapi Fendi Zanders berdiri di samping dan menyaksikan kegembiraan itu. Dia merasa Feng Jun jelas tidak menganggap dirinya serius. Meski Fendi Zanders hanyalah pacar palsu, perkataan Feng Jun barusan membuat Fendi Zanders sangat marah. Jadi setelah ragu-ragu sejenak, Fendi Zanders menghampiri Feng Jun, memandang Feng Jun dan bertanya, tolong lepaskan pacarku. Mendengar kata-kata ini, Feng Jun tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Fendi Zanders, lalu menatap Fendi Zanders dengan ekspresi menghina dan berteriak, apa yang kamu lakukan, apakah sekarang giliranmu untuk membicarakan hal ini? Aku sudah bilang padamu untuk melepaskan pacarku, kamu tidak mendengarku, kan? Fendi Zanders berkata dengan ekspresi dingin. Aku tidak akan melepaskannya hari ini, apa yang bisa kamu lakukan padaku? Feng Jun berteriak pada Fendi Zanders sekeras-kerasnya. Apakah kamu yakin tidak akan melepaskannya? Fendi Zanders bertanya sambil tersenyum. Benar, meskipun Kaisar ada di sini hari ini, aku tidak akan melepaskannya. Feng Jun berkata dengan penuh semangat. Bagus, sangat bagus. Fendi Zanders memandang Feng Jun dan tersenyum ringan, lalu berbalik dan berjalan ke kasino. Dan ketika Yi Yun melihat Fendi Zanders pergi, dia memasang ekspresi bingung di wajahnya, karena dia tidak mengerti apa yang ingin dilakukan Fendi Zanders. Yi Yun, apa kamu sudah melihatnya? Pacarmu pengecut, kenapa kamu masih bersama orang seperti ini, kamu harus segera putus dengannya. Setelah Feng Jun melihat Fendi Zanders pergi, dia berteriak pada Yi Yun dengan sangat bangga. Feng Jun, meskipun aku putus dengan Fendi Zanders, aku tidak akan bersamamu, jadi kamu harus mati. Yi Yun membalas Feng Jun dengan nada yang sangat dingin. Saat ini, Fendi Zanders, yang sudah pergi, keluar dari kasino dengan membawa parang. Setelah semua orang melihat parang di tangan Fendi Zanders, ekspresi wajah mereka tampak semakin bingung. Feng Jun, sebaliknya, terlihat tenang, karena dia merasa Fendi Zanders tidak akan berani melakukan apapun padanya. Fendi Zanders berjalan di depan Feng Jun dengan wajah kosong, dan bertanya kepada Feng Jun sambil tersenyum, baru saja kamu mengatakan bahwa meskipun Kaisar datang, kamu tidak akan melepaskannya, kan? Ya, apa yang bisa kamu lakukan jika aku tidak melepaskannya? Beraninya kamu membunuhku.
Feng Jun bertanya pada Fendi Zanders dengan nada provokatif. Hehe, aku tidak berani membunuhmu, tapi... Sebelum Fendi Zanders selesai berbicara, dia mengangkat parang di tangannya dan mengayunkannya langsung ke tangan Feng Jun. Parang itu jatuh dengan sangat cepat hingga membuat orang merasa takut. Apakah kamu gila? Setelah Feng Jun sadar, dia berteriak, lalu melepaskan tangannya sepenuhnya karena naluri. Parangnya berhenti dengan kuat. Bukankah kamu baru saja mengatakan kamu tidak akan melepaskannya? Fendi Zanders bertanya pada Feng Jun dengan wajah ceria. Kamu. Feng Jun menoleh untuk melihat Fendi Zanders, dengan ekspresi sangat malu di wajahnya, lagi pula, dia baru saja mengatakan hal seperti itu. Orang sepertimu layak mencuri pacar dariku. Fendi Zanders memandang Feng Jun dengan senyum menghina, lalu menoleh ke Yi Yun dan berkata, Yi Yun, ayo pergi. Pengecut. Yi Yun tidak lupa mengejek Feng Jun, lalu menginjak sepatu hak tingginya untuk pergi bersama Fendi Zanders. Nak, apakah kamu berani bertaruh denganku? Tetapi pada saat ini, Feng Jun tiba-tiba meneriaki Fendi Zanders sekeras-kerasnya.